kayak cari muka atau memberi kesan bahwa peduli. Loh, buktinya tuh nggak ada kepedulian. Mereka diamkan. Bahkan mereka menjadi aktor pelanggaran HAM juga dalam kasus tertentu. Kita nggak peduli lagi karena mereka pemerintah tidak mampu untuk menghasilkan keadilan. Ditunggu di depan Monas dan nggak ada yang mau berani keluar. Itu kan pengecut namanya. Memang publik udah marah nih, kenapa istana mondar-mandir menemui konglomerat, bertemu dengan pengusaha hitam, kenapa menemui payung hitam kok nggak mau gitu kan. Jadi betul bahwa diusir oleh mahasiswa atau oleh pengunjuk rasa, oleh kemisan ini, aksi kemisan ini, ya udah, itu nasibnya Pak Muldoko begitu tuh. Stop kriminalisasi. Negara harus sadar kawan-kawan bahwasanya negara sebagai pelaku pelanggaran. Sekedar ingin pencitraan aja. Kalau betul-betul ada konsep, kenapa tunggu di Semarang gitu? Tanpa ada kemisahan pun setiap kasus pelanggaran HAM mestinya KSP itu bereaksi atau kasih address. Jadi nggak ada ini. Jadi sebetulnya Pak Muldoko mau cari kamera juga di situ dan akhirnya diusir dan direkam oleh kamera. Nah, itu sinyalnya, bukan sinyalnya. Siap. Seolah-olah justru negara bagian dari pelanggaran HAM itu sendiri. Mereka diamkan. Bahkan mereka menjadi aktor pelanggaran HAM juga dalam kasus tertentu. Tapi di balik itu ngapain juga Pak Muldoko berupaya untuk ke situ yang sebetulnya kan itu kayak cari muka atau memberi kesan bahwa peduli. Loh, buktinya tuh nggak ada kepedulian. Itu sampai sekarang tuh kilometer 50 tuh didiamin. Nggak ada sedikit pun sinyal bahwa istana peduli dengan pelanggaran HAM terhadap pengawal-pengawal Habib Rizik kan. Alangkah baiknya diposisikan secara tegas oleh Jokowi, entah dengan cara meminta mundur atau kemudian dengan mengganti Muldoko sehingga kemudian bisa fokus. Muldoko ini ya, Cornel Gia Muldoko, Hendi, Wali Kota Semarang, para aktor pelanggar HAM sama Komnas HAM diusir masa aksi. Muldoko tetap berusaha mengajak bicara masa aksi, namun penolakan terus diteriakkan. Akhirnya Hendrar mengajak Muldoko dan pejabat lainnya meninggalkan lokasi aksi. Kita mau lihat ini sebagai satu civil disobedience yang menganggap bahwa udahlah pemerintah mau ngomong suka-suka aja tuh. Kita nggak peduli lagi karena mereka pemerintah tidak mampu untuk menghasilkan keadilan. Ya teman-teman sekalian. Kami bukan teman Bapak. Ya, kita hari ini ada festival HAM. Ya. Sudah Pak, kami tidak mau Bapak ngomong di sini. Posisi tidak percaya. Ya. Kami tidak percaya kalau buat siapa Pak. Tidak percaya lagi kepada KSP. Rakyat tidak sudi kehadiran Muldoko dan Komnas HAM, ditolak rakyat. Memalukan. Jadi Pak Muldoko itu ya kena batunya tuh. Apalagi Pak Muldoko kasusnya masih panjang soal kudeta lah segala macam. Jadi di dalam tubuh Pak Muldoko itu, dalam tubuh politiknya orang sampaikan kekesalan seluruhnya. Tentu Pak Muldoko paham, tapi itu bagus juga. Jangan sampai soal semacam ini dianggap ya melecehkan pejabat mau datang. Bukan, ini soal yang udah ratusan kali ditunggu di depan Monas dan nggak ada yang mau berani keluar. Itu kan pengecut namanya. Ya dia harus mundur. Pak Muldokonya menyatakan mundur, jangan sampai misalnya diberhentikan oleh atau diminta mundur oleh Pak Jokowi. Dan saya rasa Pak Muldoko itu cukup besar ya, cukup berbesar hati untuk meninggalkan posisi di KSP. Sudah kita lihat demo yang mengusir Muldoko, ternyata malah diusir oleh pendemo ya. Nah, ini alarm bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Artinya masyarakat tidak suka, tidak senang ya dengan lingkar-lingkar istana termasuk Muldoko. Jadi sebetulnya kita mau jadikan kemisan ini sebagai tonggak penagihan janji-janji negara terhadap upaya untuk menangani pelanggaran HAM di masa lalu. Tapi jangankan yang di masa lalu, yang masa sekarang aja bertambah kok pelanggaran HAM-nya. Bukan menegakkan menegakkan sentimen-sentimen golongan, bukan ingin memecah-mecah masyarakat. Kan miris rasanya kalau pemimpin ingin memecah masyarakat atau memelihara para buzzer agar masyarakat terbelah terus-menerus, kan tidak begitu.
Rocky Gerung menilai langkah Kepala Staf Presiden KSP Muldoko mendatangi masa aksi Kamisan di Semarang hanya untuk cari muka. Dia pun mengaku tidak heran Muldoko akhirnya diusir oleh masa aksi. Itu kayak cari muka, atau peduli, buktinya nggak ada kepedulian, ujar Rocky Gerung. Menurutnya, langkah Muldoko untuk mendatangi masa aksi sebatas pencitraan. Rocky mempertanyakan alasan Muldoko harus datang saat acara Kamisan di Semarang. Kalau betul-betul ada konsep, kenapa harus tunggu Kamisan di Semarang? Tanpa ada Kamisan setiap kasus pelanggaran HAM, KSP harusnya adres. Tapi enggak ada, Pak Muldoko mau cari kamera aja di situ, tapi akhirnya diusir, katanya. Selain itu, menurut Rocky, Muldoko memiliki catatan panjang soal HAM. Pak Muldoko ya kena batunya, apalagi Pak Muldoko kasusnya masih panjang soal kudeta lah, segala macam, kata Rocky. Dia pun berharap agar kejadian tersebut tidak dianggap sebagai pelecehan terhadap pejabat. Menurutnya, hal ini terjadi sebagai respons dari berbagai aksi yang telah dilakukan masyarakat tetapi tidak pernah mendapat respons pemerintah. Jangan sampai soal semacam ini dianggap melecehkan pejabat, bukan, ini soal yang sudah ratusan kali ditunggu di depan Monas dan gak ada yang berani keluar. Sekarang saat ada isu reshuffle semua menteri buru-buru seolah tampil di publik ingin menyelamatkan demokrasi, ujarnya. Sebelumnya, Kepala Staf Presiden KSP Muldoko menjelaskan kronologi penolakan dirinya oleh masa aksi Kamisan di Semarang. Muldoko mengatakan awalnya dirinya ingin bertemu dengan masa aksi yang tengah menyampaikan aspirasi di depan Hotel PO Jalan Pahlawan. Saat itu masa aksi juga menyuarakan penolakan atas penyelenggaraan Festival HAM. Muldoko mengaku ingin memahami apa yang disampaikan oleh masa aksi terkait persoalan HAM masa lalu. Saya Pak Wali Kota dan Pak BK Ulum Komisioner Komnas HAM di sana intinya saya ingin memahami apa yang ingin disampaikan atas persoalan HAM masa lalu, kata Muldoko dalam keterangannya. Hanya saja, kata Muldoko, banyak suara dari masa aksi yang menolak dirinya. Dia pun mengaku sudah biasa dan menghormati penolakan tersebut. Saya mencoba bicara dengan mereka tapi berbagai suara dari mereka tidak menginginkan, atas apa yang saya sampaikan. Itu sesuatu yang biasa, saya hormati, ujarnya. Aksi Kamisan merupakan aksi rutin yang digelar setiap Kamis demi menuntut penegakan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, HAM, yang terjadi di Indonesia. Koordinator lapangan aksi Aziz Rahmat, dia dan kawan-kawan menganggap Muldoko yang mewakili pemerintah, berbicara tanpa disertai realisasi di lapangan. Kami tidak memberi ruang dia berbicara, karena dia berbicara tanpa ada realisasi, tanpa negara mau mengakomodir menuntaskan pelanggaran HAM sama saja hanya bualan belaka, ujar Aziz. Para peserta aksi di Semarang menuntut pemerintah agar berhenti merampas ruang hidup warga dan menghentikan kerusakan lingkungan. Kami hanya ingin negara betul mau menuntaskan pelanggaran HAM, mengakomodir suara rakyat agar kerusakan lingkungan tidak terjadi lagi di Indonesia. Tidak ada lagi penggusuran dan merampas ruang hidup rakyat, tegas Aziz.